Halo teman-teman, kembali lagi kita belajar MATLAB. Nah, sebelumnya kan kita udah bahas tentang skalar, vektor, matriks, transpose, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan khusus untuk fokus pada matriks atau operasi matriks. Nah, kita mulai. Awalnya kan kita menggunakan clear dan CLC. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan dua matriks. Nah, udah tahu kan teman-teman gimana caranya membuat matriks? Yang pertama ada O sama dengan 1, 3, 5, dan 7. Kemudian ada P sama dengan 2, 4, 6, dan 8. Nah, ketika kita run, kita akan mendapatkan hasilnya nih. Selanjutnya, pertama kita akan membahas matriks O, di mana kita bebas mengambil salah satu anggotanya. Misalnya itu bisa kita buat O. Nah, ini tadi matriks O-nya. Nah, maka kita akan membuat O buka kurung 1,1, di mana di sini penjelasannya 1 ini menandakan baris, sedangkan yang sebelahnya adalah menandakan kolom. Pada saat kita enter, maka akan menghasilkan 1. Nah, contoh kedua itu bisa kita buat O buka kurung 2,2, maka dia akan mengambil 7, yaitu pada baris kedua kolom kedua yang ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana ketika kita mengambil hanya baris saja, baris pertama saja. Nah, itu bisa kita buat O buka kurung 1, 2, di mana fungsi titik 2 ini yaitu semua baris yang ada di semua anggota yang ada di baris ataupun kolom diambil ya teman-teman. Maka pada saat kita enter, dia akan menghasilkan 1 dan 3, yaitu baris pertama. Nah, ketika kita mengambil kolom juga bisa, yaitu O titik 2, 2. Nah, dia akan mengambil 3 dan 7, itu pada kolom kedua. Nah, gimana kalau misalnya O isinya titik 2 dua-duanya? Nah, maka dia akan mengambil semua baris dan semua kolom. Nah, sama dengan yang atas ya teman-teman. Selanjutnya ke sini, maka kita akan membahas tentang bagaimana atau apa saja yang bisa dilakukan matriks. Yang bisa dilakukan matriks itu adalah, yang pertama adalah perkalian. Perkalian matriks. Nah, misalnya bisa kita contohkan itu Q sama dengan O dikali P, maka akan menghasilkan. Nah, ini dia. Inilah hasilnya. Kita ingat bahwa kali itu baris dikali kolom. Selanjutnya kita akan membahas tentang kuadrat matriks. Nah, di mana kuadrat matriks ini bisa kita misalkan R sama dengan O
simbol kuadrat 2. Ini tanda kali ya, bisa kita bilang tanda kali kuadratnya itu. Maka ketika kita run, dia akan menghasilkan sebagai berikut. Nah, ini bisa dibilang O kali O. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian korespondensi satu-satu. Yang satu-satu. Nah, bisa kita misalkan itu S sama dengan O titik dikali P. Arti titik itu setiap komponen O dikalikan ke setiap komponen yang ada di P. Maka ketika kita run, dia akan menghasilkan ini. Nah, itu contohnya itu bisa kita lihat 1 dikali 2 maka akan menghasilkan 2. 3 dikali 4 maka akan menghasilkan 12. Nah, begitu selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang matriks left division. Nah, pada soalnya ada O dikali X sama dengan Q. Nah, kita di sini akan mencari X. Berapa itu X-nya? Karena O-nya itu matriks, maka kita akan menginverskannya. Kita akan menggunakan matriks left division. Langsung saja kita buat X sama dengan O garing kiri Q. Nah, ketika kita run, dia akan menghasilkan seperti ini, sama dia hasilnya dengan P, hasil P teman-teman. Nah, kenapa dia 00? Hasilnya 00 atau double karena kita telah menginverskan si O tadi. Nah, selanjutnya ada soal misalnya Y selanjutnya ada itu kita soal Y kali P sama dengan Q. Maka kita menggunakan matriks right division. Nah, ini langsung saja kita buat Y sama dengan Q garing kanan P. Ketika kita run, maka dia akan menghasilkan ini sama dengan O sebelumnya. Nah, kenapa dia menghasilkan 00 atau double? Karena kita telah menginverskan yang tadi. Sekian dan terima kasih.